So we're going to talk about ability, ya. Ability in bahasa Indonesia means kemampuan, ya. And it can be about ability in the present or in the past. Jadi kita bisa memberitahukan kemampuan kita di masa sekarang, konteks saat ini, in the present, atau in the past, di masa lalu. The problem is how to say that in English. Now, before we continue, let us see the paragraph. Kita lihat paragrafnya dulu di sini ya. Okay, so this is a man named Greg Miller, maybe ya. Okay, so Ben gets dream job. Ada teks yang berjudul Ben gets dream job. So maybe this person is Ben. And then this article is written by Greg Miller. Artikel ini ditulis oleh jurnalis yang bernama Greg Miller ya. Nah, I want you to just focus on the sentences with the underlined words ya. Kalian fokus saja pada kalimat yang di garis bawah ya. Kita lihat di sini. Ben can swim very well. Kemudian ada satu kalimat lagi yang di garis bawah. He can do almost anything. Kemudian sentence selanjutnya adalah show what they could do. Kemudian di paling bawah kita punya kalimat they couldn't make any mistakes at this final stage. Lalu untuk paragraf selanjutnya ada kalimat lagi yang di garis bawah, ada he couldn't do everything they asked him in the interview. Kemudian kalimat selanjutnya he can't speak any other languages. Kemudian he was able to convince the interviewers. Dan yang terakhir, he couldn't believe it. Nah, jadi total ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalimat. Nah, I want you to just focus on the predicate or the verb. Coba kalian fokus pada predikat atau kata kerjanya. Kita cek di kalimat 1 dulu. Ben can swim very well. Coba kalian cari kata kerjanya yang mana? Swim. Oke, swim. Kurang lengkap? Dilengkapi lagi, bukan hanya swim, tapi apa? Swimming. Nggak ada ing di situ. Ada satu kata di depan swim. Ada kata apa di situ? Can swim. Yes, very good. Di kalimat pertama, predikatnya atau kata kerjanya adalah can swim. Ya, predikatnya adalah can swim. Kalau kalian lihat di sini, kira-kira konteksnya itu present atau past? Masa sekarang atau masa lalu? Present, Miss. Present. Kenapa bisa bilang present? Karena itu ada subjek plus can plus verb 1. Yes, oke. Kata kuncinya ada di kata can ya. Oke. Ini adalah satu kalimat. Ben can swim very well. Ini menceritakan tentang masa sekarang. Kok bisa tahu? Dari kata can. Can adalah bentuk present ya. Next one, continue. Number 2. He can do almost anything. Cari lagi predikatnya yang mana? Dari kalimat he can do almost anything, coba cari predikatnya seperti yang tadi. Apa predikatnya?
Any Can idea? do. Yes, Rido? Can do, Bu. Can Miss. do, very good. Ada predikat can do. Kira-kira kalau predikatnya can do, itu konteksnya present atau past? Membicarakan masa sekarang atau masa lampau? Sekarang, Miss. Yes, very good. Present ya, karena memakai kata can. Kita lanjut ke kalimat ketiga. Ada kalimat show what they could do. Kita fokus di satu kalimat they could do. Ada subjek they, kemudian predikatnya apa di situ? Could, Miss. Yes, very good. Could do. Kalau ada kalimat they could do, kira-kira konteksnya present atau past? Past. Past. Kenapa bisa bilang ini adalah past? Dari kata apa? Karena subjek plus could. Yes. Benar? Kata could ya. Oke. Next one. They couldn't make any mistakes at this final stage. Subjeknya itu they ya. Kemudian predikatnya yang mana? Couldn't. Couldn't. Kurang lengkap. Couldn't apa? Belakangnya couldn't ada? Make, Bu. Yes. Couldn't make. Kalimatnya ini positif atau negatif? Negatif, Miss. Negatif, present atau past? Pas. Past, very good. Ada kata could ya di situ. Kita lanjut kalimat berikutnya. He couldn't do everything they asked him in the interview. Ada subjek he, predikatnya sudah jelas ya. Ada predikat apa di situ? Couldn't do. Yes, couldn't do. Kira-kira kalau couldn't do berarti konteksnya present atau past? Pas. Past, very good. Lanjut, kalimat berikutnya. He can't speak any other languages. Predikatnya yang mana? Can speak. Cannot. Can't speak. Ini bentuk negatif ya. Can't atau cannot. Cannot speak. Berarti konteksnya present atau past? Present. Present, very nice. Next, masih dua kalimat lagi. He was able to convince the interviewers. Predikatnya yang mana? Ada yang tahu predikatnya? Was. Kurang lengkap? Was Was able. Yes, very good. Was able to convince. Panjang ya. Tapi kita lihat konteksnya kira-kira present atau past? Pas Past. ya, Miss. Past, yes. Karena pakai to be apa di sini? Pakai was. Was, yes, good. Last one, kalimat terakhir. He couldn't believe it. Ada subjek he, predikatnya yang mana? Yes, okay. Couldn't believe. Konteksnya present atau past? Pas. Past tense, yes. Jadi dari sini sebenarnya kita akan mempelajari satu topik yaitu ability, kemampuan ya. And in English, if you want to talk about ability, you can use model can. Jadi kita bisa pakai modal can untuk yang positif. Kalau inability, kalau tidak mampu berarti pakainya apa? Ya tinggal dibuat lampau, dibuat negatif. Jadi cannot atau can't. Ya, repeat again. Listen to the pronunciation. Ya, kalau positif can, negatif can't. Listen again. Can, can't. Jadi a ya, can, can't.
positive can, negative can't. Okay, that's for present. What about for past? Kalau lampau gimana, Miss? Mau membicarakan tentang past ability, kemampuan saat kita masih kecil dulu misalnya. So you can just make the word can into the past form. Diubah saja can menjadi bentuk lampau. Jadi apa? Jadi could. Nah, ini sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini ya. Let's see. We have ability in the present. Jadi kemampuan dengan konteks present, sekarang. Jadi apa yang bisa kalian lakukan sekarang? So for ability you can use can or can't. Kalau bisa ya can, kalau tidak bisa berarti buat negatif can't. Now let's see the pattern. If you want to talk about ability, you use can or can't and always followed by verb one. Ingat-ingat di sini, kalau pakai can atau can't, belakangnya selalu verb 1. Verb 1 di sini maksudnya apa? Kata kerja bentuk dasar. Tidak boleh ada tambahan apapun. Nggak boleh ada s, nggak boleh ada ed, nggak boleh ada ing. For example, I can swimming. Big no, nggak boleh. Yang benar apa? Verb 1. I can swim. One more. Tina can singing. No, you cannot say singing. But verb 1, sing. Tina can sing. You cannot use verb with s or es. Nggak boleh bilang Tina can swims. No, but Tina can swim. Okay? No ed. For example, Tina can study English. Of course not. Ya, selalu verb 1 tanpa tambahan apa-apa setelah kata can atau can't. We can see the example here. Ben can swim very well. He can't speak any other languages. Next, ability in the past. Nah, kalau can dan can't itu untuk present. Gimana kalau mau ngomongin kemampuan tapi di masa lalu, Miss? Konteksnya in the past. You can use these 3 forms. Kita bisa pakai 3 bentuk ini. Yang pertama, bentuk lampau dari could. Bentuk lampau dari can. Could. Oke, bacanya itu L-nya itu silent ya. L-nya nggak usah dibaca. Could. Langsung D saja. Could. Kemudian kita bisa pakai was or were able to. Depends on the subject. Karena konteksnya lampau, kita boleh pakai was atau were able to, tapi tergantung pada subjek dari kalimat. Misalnya, kalau subjeknya he, she, it, berarti pakainya was. I juga was. Tapi kalau subjeknya adalah they, we, dan you, maka yang kita pakai adalah were. For example, for the sentence, I was able to swim. She was able to swim. Tapi kalau they were able to swim. Next, we can also say managed to. Dan untuk ketiga kata ini artinya sama ya, bisa ya, karena kita membicarakan ability, artinya adalah bisa atau mampu ya. So let's see the pattern. We can have subject with could atau was, were able to, atau managed to followed by verb 1. Ingat-ingat
sama seperti bentuk can dan can't tadi ya. Kalau bentuk can dan can't diikuti verb satu, begitu juga dengan could, was, were, able to, dan managed to. Selalu diikuti oleh verb satu. Nah, let's see the notes. Kita lihat note-nya bareng-bareng, catatannya. To talk about general ability in the past. I'm so sorry. Tadi tiba-tiba keluar ya? Oke. Iya, Miss. I'm so sorry. Mungkin internetnya nggak stabil. Saya share lagi ya PPT-nya. Nah, tadi sampai ini ya. Oke. Kita lihat catatan yang pertama. The first note. To talk about general ability in the past in positive sentences or to show skills or talents a person once had. Jadi kita bisa memakai could atau was, were, able to untuk menyatakan kemampuan umum, ya, kemampuan umum yang bisa dimiliki oleh manusia, atau bisa juga untuk menunjukkan apa? Skills, kemampuan atau talenta seseorang. Tapi ingat, could, was, were, able to itu dipakai untuk konteks lampau ya, in the past. Misalnya, the candidates needed to show what they could do. Kandidat perlu menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. So it's something in general. Jadi kalau pakai can dan could itu biasanya untuk menyatakan sesuatu yang bisa kita lakukan secara umum, yang banyak orang bisa, ya. Kemudian the candidates needed to show what they were able to do. Ini sinonimnya saja. Jadi bisa pakai could, bisa pakai able to. Kalian fokus pada subjeknya di sini. Subjeknya adalah they, maka to be yang dipakai adalah were. They were able to do. They could do. Setelah could dan were able to selalu diikuti verb satu, ya. Next. Note number 2, catatan yang kedua. To talk about ability in the past on one specific occasion in positive sentences or to note a specific achievement. Nah, ini lebih spesifik ya. Jadi kalau kalian mau membicarakan tentang kemampuan seseorang, nah pada pada waktu tertentu atau pada kegiatan tertentu, atau membicarakan tentang specific achievement, sesuatu yang bisa diraih seseorang. Dalam hal ini misalnya prestasi, maka kita bisa memakai to be able to, atau bisa juga memakai manage to. Misalnya, he was able to, boleh, atau he managed to convince the interviewers that he was the best person for the job yesterday. Dia mampu meyakinkan pewawancara bahwa dia adalah orang terbaik yang bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi ini bukan skill yang umum, skill yang banyak orang bisa, tapi ini adalah suatu prestasi atau sesuatu yang dilakukan pada kegiatan tertentu, yaitu saat wawancara kerja. Jadi ini lebih spesifik, maka kalian bisa menggunakan ini bentuk able to, atau bisa menggunakan manage to. Ya, next, number 3. To talk about inability in the past or one specific occasion in negative sentence, we can use couldn't, wasn't, or weren't able to, or didn't manage to. Nah,
Kalau tadi ability berarti kemampuan yang bisa kita lakukan. Kalau inability berarti yang tidak bisa kita lakukan. Berarti bentuknya apa? Negative sentence. Gampang, tinggal tambahkan negatif not. Tadi could menjadi couldn't. Tadi was menjadi wasn't able to. Tadinya were able to menjadi weren't able to. Tadinya manage to menjadi didn't manage to. Kalian lihat di sini ya. Karena bentuknya negatif, yang tadinya ada bentuk D di sini, maka di sini sudah tidak ada lagi bentuk lampau D lagi. Kenapa? Karena kita sudah pakai kata didn't, ya. Oke, ini untuk negative sentence. For example, he couldn't, saya pakai bentuk pertama ya, he couldn't do everything they asked him in the interview. Boleh pakai bentuk yang kedua. Karena subjeknya he, berarti pakainya was. Karena negatif, tambahkan not. Jadi wasn't. He wasn't able to do everything they asked him in the interview. Boleh juga pakai bentuk yang ketiga. He didn't manage to do everything they asked him in the interview. Nah, sekarang kita lihat di sini. Look at the words in italics. Decide if one or both of the option is or are correct. Saya punya satu kalimat di nomor 1, ya, dan ada bentuk yang menunjukkan ability atau inability. Nah, sekarang kita lihat nih nomor 1. I bla 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 see you on Friday, but I bla 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 meet you on Saturday evening. Jadi konteksnya saya nggak bisa ketemu kamu hari Jumat. Nah, I'm so sorry. Maaf ya, ini koneksinya, yes, koneksinya di kampus 2 kurang bagus. Wait a second. Oke. Lanjut. Maaf, ini suaranya rada putus-putus. Oh, wait. Kalau sekarang bagaimana? Masih putus-putus nggak? Enggak, Miss. Maaf ya, ini saya pakai WiFi di kampus 2, tapi sepertinya kurang bagus koneksinya. Nah, kita lanjut nomor 1 ya. Nah, saya bisa ketemu kamu hari Jumat, tapi saya tidak bisa ketemu kamu hari Jumat, tapi saya bisa ketemu hari Sabtu malam. Nah, berarti di sini konteksnya kira-kira present atau past di sini? Untuk kalimat 1, konteksnya present, masa sekarang Present. past, lampau. Present, Miss. Ya, present, karena ada can dan can't ya. Nah, maka di sini nomor 1, sudah benar belum kalau saya bilang I can't see you on Friday? Kalimat ini sudah benar? Benar. Benar. Sekarang kalimat yang kedua, I can meet you on Saturday evening. Sudah benar? Benar. Yes. So for number 1, both are correct ya. Dua-duanya sudah benar. Konteksnya present, jadi memakai can atau can't. Nah, sekarang nomor 2 nih. Nomor 2, I couldn't hear what the candidate was saying. Atau kalau pakai bentuk yang kedua, I wasn't able to hear what the candidate was saying. Cari konteks kalimatnya dulu.
present atau past? Pas. Pas, Miss. Good. Kalau bentuk couldn't, apa sudah benar di sini? Sudah, Miss. Sudah. Sekarang kalau bentuk wasn't able to, sesuaikan dengan subjek. Apakah sudah benar? Sudah. Miss. Sudah, yes. Nah, sekarang tinggal konteksnya nih. Kira-kira boleh nggak saya pakai dua-duanya? Atau hanya salah satu saja? Couldn't saja atau wasn't able to saja? Menurut kalian seperti apa? Ingat, kalau can sama able to itu untuk skills yang general, yang semua orang itu bisa. Tapi kalau untuk prestasi bisa pakai able to sama satu lagi apa? Masih ingat tadi? Depannya M. Manage to. Manage to. Manage to, yes. Sekarang lihat nomor 2. Predikatnya itu apa? Kata kerjanya apa? Coba cari predikat. Kata kerjanya apa di sini nomor 2? Setelah couldn't sama setelah wasn't able to ada kata apa di sini? Hear what? Here. Yes, here. Apa itu here? What is it in bahasa Indonesia? Apa artinya? Mendengar, Miss. Yes, mendengar. Oke. Berarti apakah itu kemampuan umum yang banyak dimiliki orang atau sebuah prestasi? Kemampuan umum, Miss. Yes, kemampuan umum. Semuanya bisa. Berarti nomor 2, apakah dua-duanya bisa dipakai atau salah satu saja? Salah satu. Yang mana yang harus dipakai? Couldn't. Yes. Oke, couldn't bisa dipakai. Kalau yang wasn't able to bisa dipakai nggak? Saya kasih lihat lagi ya. Bisa, Miss. Nih, coba lihat yang pertama. Nggak bisa ya, Miss? Coba lihat, baca lagi nomor 1. Baca lagi nomor 1. To talk about general ability, kemampuan umum, atau skills, atau talenta. Bisa pakai apa? Bisa pakai apa saja? Could dan was. Could atau satu lagi apa? We're able. Yes, pakai able to. Berarti boleh nggak ini dua-duanya nomor 2? Boleh. Boleh, yes. Boleh pakai couldn't, boleh pakai wasn't able to. Sekarang nomor 3. I could or was able to speak 3 languages fluently by the time I was 9. Nah, kita lihat konteksnya dulu. Konteksnya itu present atau past? Pas. Pas, very good. Nah, sekarang kalau konteksnya lampau, kan bisa pakai could, bisa pakai able to ya. Nah, sekarang tinggal dilihat nih belakangnya. Coba dipahami belakangnya. Speak 3 languages fluently by the time I was 9. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Bisa ngapain? Berbicara Cara 3 bahasa. 3 bahasa dengan lancar. By the time I was 9. Ketika saya berumur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Tahun. Ketika saya berumur 9 tahun. Berarti itu mengenai kemampuan
pada specific occasion ya, specific time, waktunya itu spesifik. Nah, note nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 3? Ada di catatan yang nomor berapa? 2 atau 3? 2. Yes. Ability in the past on one specific occasion. Kita lihat yang warna hijau. Pakai apa di sini? Kita bisa pakai was or were able to atau manage to. Berarti nomor 3 boleh nggak pakai could? Enggak, yes. Jadi nomor 3 yang benar pakai apa? Was able to. Yes, nomor 3 pakai yang was able to. Kenapa, Miss? Kan sama-sama kemampuan di masa yang lampau. Iya, kemampuan di masa yang lampau. Tapi di sini ada specific occasion. Waktunya itu sangat spesifik ya. Bisa berbicara 3 bahasa dengan lancar, tapi hanya ketika saya berumur 9 tahun. Berarti waktu umur 8 tahun, 7 tahun itu enggak. Nah, nomor 3 ini spesifik. Makanya kita pakai yang was able to. Next, number 4. Yang nomor 4. The interview went well. I could or managed to impress them with my answers. Nah, kita lihat di sini. Ini kira-kira konteksnya present atau past? Past. Past tense, oke. Kemudian kira-kira ini note yang nomor berapa ya? Nomor 1 tentang kemampuan umum atau nomor 2 tentang kemampuan di waktu tertentu atau sebuah prestasi. Nah, yang mana? 2, Miss. Nomor 2, yes. Berarti kalau nomor 2 boleh pakai apa ini? To be ditambah able to atau Able to. to. Yes. So for number 4, Manage to. pakai could, tapi pakainya manage to. Yes. Manage to. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tentang ability? Any question? Belum ada, Miss. Belum, oke. If you have no question, please write down the skills that you have in the present and in the past. Saya beri waktu 5 menit. Masing-masing silahkan tuliskan kemampuan yang bisa kalian lakukan sekarang dan di masa lampau. For example, okay, can you read this? Coba buat
dua kalimat tentang skill atau sesuatu yang bisa kalian lakukan di masa lalu dan yang di masa sekarang. Misalnya, in the past, boleh pakai could, boleh pakai was able to. I could ride bicycle very well. Atau I was able to ride a bicycle very well. Now, atau in the present, I can speak Japanese fluently. Oke, 5 minutes, silahkan buat dua kalimat ini. Hanya dua saja ya, dua skill. Satu skill di masa lalu dan satu skill masa sekarang atau in the present. 5 minutes start from now. Untuk yang in the past, boleh pilih mau pakai could atau was able to. Pilih satu saja ya, up to you. Maaf, Miss, mic-nya masih ke mute. Sudah selesai dua kalimat?
Okay, now let me check. Let's start from Arswinda Ayu. Come on, can you please read your sentences? Mungkin dari kata-katanya belum ini kali ya, Miss, belum benar banget. It's okay. Yang penting nyoba. Salah tinggal diperbaiki. What you do in the past? Apa yang bisa kamu lakukan di masa lalu dan what you can do in the present? In the past, I could draw very well by the time I was in elementary school. Okay. What about now? What can you do now? In the present, I cannot draw very well. Okay. Well, you had better practice again, ya. Yes. What about Sophie? Sophie, please read your sentences. Sophie, have you finished? Bentar, Miss. Oke, atau yang lainnya dulu. Siapa yang sudah? Rido, have you finished it, Rido? Yes, Miss. Okay, please read. In the past, I could climb trees very well. Now, I can read motorcycle wheel. Okay, now I can ride motorcycle well. Okay, good. Who's next? Yes, Miss. Vina. Thank you, Rido. Vina sekarang. Okay, Miss. Vina finish? Yes, Miss. Okay, please. In the past, I got to draw very creatively. Can you repeat again? Bukan past, past. In the past, I got to draw very creatively. In the present, I can edit photos very interestingly. Okay, great then. Next, Devita. Devita sudah selesai? Sudah, Miss. Please try. I was able to play the flute when I was 13 years old, and now I can cook very well. Okay, what food can you make? Apa ya, Miss? Something delicious ya, yang enak-enak ya. Okay, what about Sophie? Tadi Sophie sudah belum jadi ya, Sophie? Belum, Miss. Okay, read please. In the past, I could do Indonesian question carefully. Repeat again. In the past. In the past, I could do Indonesian question carefully. Second, in the present, I can swim well. Okay, great. Next is Ananda Desta. Have you finished, Ananda? Belum, Miss. Masih bingung. Kalau Rizky udah selesai belum, Rizky? Rizky Dwi Tama? 1, Miss. Ya udah, nggak apa-apa, 1. I can dance since childhood. Oke, bisa ngedance ya. What kind of dance, Rizky? Korean dance, Korean pop, or break dance? Gimana, Miss? Yes, atau traditional dance? Tradisional. Oh, I see, traditional dance. Coba satu lagi, Lolita. Lolita, have you finished? Belum, Miss. Belum, wait. Kalau Fadila, Fadila sudah selesai belum, Fadila? Okay. Fadila, finish? No sound. Coba kalau Fuad sudah belum, Fuad? Belum juga, Miss. Belum? Oke. Iya. Coba satu lagi. Aida tadi belum kan ya? Belum, Ibu. Coba kalimatnya seperti apa? Two sentences.
In the past, I could play basketball very well. Now I can play volleyball very well. Okay, nice. So you are good at sports ya? Suka olahraga, Aida? Iya, kalau lagi niat, Miss. Kalau lagi niat, kalau nggak mager ya. Oke, then. Oh iya. Lagi hujan ya di situ? Hujan, Miss. Oh, I see. Pantesan sinyalnya jelek. Oke, so that's about present and past ability ya. Jadi intinya kalau present pakainya can atau can't. Kalau past, lampau, bisa pakai 3. Siapa yang masih ingat? Yang satu apa? Could. Yang kedua apa? Was atau Was. were able to. Satu lagi apa? Manage. Yes. Manage to. Very good. Now let's continue next ya. Ini sudah saya share, sudah kelihatan ya di layar kalian? Sudah, Miss. Miss. So it's about adverb of manner. Apa itu adverb of manner? Nah, adverb of manner in bahasa Indonesia is keterangan cara ya. So adverbs of manner tells us about verbs. Jadi dia yang menerangkan aktivitas. Nah, kalau aktivitas berarti dilihat dari kata kerja. They describe how somebody does something or how something happens. Jadi keterangan cara ini yang mendeskripsikan bagaimana seseorang melakukan sesuatu atau bagaimana sesuatu terjadi. Misalnya tadi di contoh kalimat ini ada, nah ini, I can speak Japanese fluently. Nah, sebenarnya kalau sampai sini aja, I can speak Japanese, titik. Nah, no problem. Saya bisa ngomong bahasa Jepang. Tapi kalian ingin memberikan sebuah keterangan. Bagaimana cara kalian ngomong bahasa Jepang? Apakah dengan baik atau dengan lancar? Nah, so that's why we need another word. Kita butuh satu kata lagi yang berupa adverb of manner, keterangan cara. I can speak Japanese fluently. So, how do I speak Japanese? Bagaimana cara saya ngomong bahasa Jepang? Oh, saya ngomong bahasa Jepang dengan lancar. How did you ride bicycle? I rode bicycle very well. Dengan sangat baik. Nah, so this is what we call as adverb of manner. Keterangan cara. Jadi keterangan cara adalah kata yang menunjukkan bagaimana seseorang melakukan sesuatu atau bagaimana sesuatu terjadi. Nah, usually we make adverb of manners by adding "li" after the adjective. Kalau dalam bahasa Inggris, cara untuk membuat adverb of manner adalah dengan menambahkan akhiran "li" setelah adjektif. Misalnya, cepat, quick. Dengan cepat, quickly. Kemudian, hati-hati, careful. Dengan hati-hati berarti jadi apa? Carefully. Next, marah, angry. Dengan marah, angrily. So here you have adjective quick followed by ly. It becomes quickly. Kalau quick adjective, kalau ditambahkan ly, quickly, dia akan berubah menjadi adverb of manner. Nah, bagaimana dengan kata sifat yang belakangnya itu hurufnya y? Nah, kalau kata sifatnya berakhiran dengan huruf y, maka huruf y itu diganti menjadi i. Maka misalnya kalau ada kata angry, berarti jadi angrily, y.
di sini berubah jadi I, ya. But there are some irregular adverbs in English. Jadi ada juga keterangan cara yang bentuknya itu tidak beraturan. Tidak beraturan itu maksudnya apa? Dia tidak mengikuti aturan untuk pembuatan keterangan cara. Kalau pakai aturan itu adjektif ditambahkan li. Nah, tapi ada juga yang tidak beraturan. Jadi tidak menggunakan li. Misalnya, kata sifatnya good, baik dengan baik, bukan goodly, tapi berubah jadi well. Kemudian fast, cepat. Nah, kalau fast, cepat, kata sifatnya cepat, kemudian adverbnya apa? Bukan fastly, tapi hanya fast. Kemudian keras, saya bekerja dengan keras. I study very hard. Nah, nggak boleh kalian bilang I study very hardly. Nggak ada bentuk li, ya. Jadi adjektifnya hard, adverb of manner-nya juga hard, tidak perlu ditambahkan li. Kemudian telat. Nah, kalau telat, late, nggak ada late, belakangnya li, ya. Kalau late ditambahkan li, nanti akhir maknanya jadi berbeda, menjadi akhir-akhir ini. Padahal yang dimaksud di sini kan adverb, ya, dengan lambat, dengan terlambat, berarti bukan lately tapi late saja. Begitu juga dengan early, daily, dan straight. Semuanya juga tetap sama. Early, daily, straight. Untuk wrong, salah, berarti kalau dengan salah bisa pakai dua. Bisa wrong atau wrongly. Nah, ini adalah adverb of manner, ya. Kalau yang bentuk beraturan, tinggal tambahkan li setelah adjektif. Kalau yang tidak beraturan, berarti tidak usah tambahkan li, ya. Nah, ini adalah adjektifnya. Next, adverb of manner generally come at the end of a clause. Nah, biasanya keterangan cara ada di akhir kalimat, ya, di belakang. Kemudian, to emphasize the meaning, put adverbs of manner before the main verb atau at the beginning of the sentence. Maksudnya begini, biasanya keterangan cara itu kan ada di bagian akhir kalimat. Misalnya, I study diligently. Saya belajar. Bagaimana cara saya belajar? Dengan rajin. Jadi ada adverb of manner diligently. Kata sifat diligent ditambahkan li. Nah, kalimat normal biasanya seperti ini. Adverb of manner ada di belakang. But to emphasize the meaning, untuk menekankan maknanya, kita juga bisa menaruh adverb of manner satu sebelum kata kerja, atau yang kedua at the beginning of the sentence. Saya kasih contohnya, ya. Sebelum kata kerja, I carefully read the instruction. Nah, ini kan dari kalimat I read the instruction. Saya membaca instruksinya. Nah, bagaimana cara saya membaca instruksi? Dengan hati-hati. Berarti keterangan manner-nya, keterangan caranya adalah carefully. Ingat, di poin 1, biasanya keterangan cara ada di bagian belakang. Ini harusnya kalimatnya I read the instruction carefully. Tapi saya mau menekankan makna pada keterangan caranya. Yang mau saya tekankan adalah
kalau saya itu membacanya itu dengan sangat hati-hati. Nah, ada penekanan di kata dengan hati-hati. Maka posisi adverb of manner bisa kalian taruh di sini sebelum kata kerjanya. Kata kerjanya kan read, taruh sebelum read. Berarti menjadi I carefully read the instruction. Atau boleh satu lagi, at the beginning of the sentence, di awal kalimat. Berarti adverb of manner taruh di depan. Carefully I read the instruction. Nah, jadi ada adverb of manner apa di sini? Carefully. Saya taruh di depan. Kenapa? Karena saya ingin menekankan dulu, saya membacanya itu dengan hati-hati. Jadi fokus atau penekanan pada kalimatnya ada di keterangan cara, yaitu carefully. Nah, adverb of manner cannot be put between the main verb and the object. Ini negatifnya ya, nggak boleh kalau kalian menaruh adverb of manner antara kata kerja dan objek. Misalnya, I read carefully. Nah, ada kata kerja read, kemudian ada objek instruction. Subjeknya adalah I, kata kerjanya adalah read, kemudian objeknya adalah the instruction. Nah, you cannot put carefully between the verb and the object. Jangan kalian taruh keterangan cara di antara kata kerja dan instruction. Ini saya kasih X. Nggak boleh ya. Jadi posisi adverb of manner bisa ada 3. 1, taruh di paling belakang setelah kata kerja ya. Atau yang kedua, antara subjek dan kata kerja. Maksudnya di depan kata kerjanya. Atau posisi ketiga, taruh di awal kalimat. Tapi tidak boleh bilang seperti ini, I read carefully the instruction. Ini carefully-nya di antara kata kerja dan objek. Jadi tidak boleh seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada keterangan, ada adjektif dan adverb of manner. I completed the application form very careful atau carefully. Nah, lihat nomor 1. Saya menyelesaikan formnya dengan hati-hati. Berarti kalau ini adalah adverb of manner, posisinya di belakang, kalian menambahkan li setelah kata sifat. Berarti nomor 1 jawabannya bukan careful, tapi carefully. Ya. Sekarang nomor 2. Kita lihat di sini nomor 2. He was happy or happily to receive a bonus at the end of the year. Kenapa yang benar itu happy? Kenapa di sini kata sifat, Miss? Karena apa? Kita tidak membicarakan tentang cara. Coba lihat di sini nomor 2. Nomor 2 kan nggak ada kata kerja ya. Nggak ada kata kerja dan kita tidak mencari bagaimana sesuatu itu dilakukan. Ini hanya membicarakan dia bahagia karena mendapatkan apa? Bonus di akhir tahun. Nah, so here number 2, it is not adverb but adjective. He was happy to receive a bonus at the end of the year. Tapi kalau saya ganti kalimatnya.
Nah, siapa yang bisa kasih tahu jawabannya? Untuk kalimat yang kedua ini, he received the bonus happy atau happily? Mana yang benar? Happy, adjective, atau happily, adverb of manner? Ada yang tahu jawabannya? Is it happy? Happily ya, Miss. Yes, very good. Happily. Kita lihat di sini. Dia menerima bonus. Nah, kita hanya mencari keterangan cara nih. Bagaimana cara dia itu menerima bonus? Oh, dia menerima bonus dengan apa? Dengan bahagia. Berarti kita butuh adverb of manner. Kata sifat ditambahkan li. He received the bonus happily. Next, nomor 3. Sad atau sadly, he stood up and left the interview room. Dia berdiri, kemudian meninggalkan ruang interview. Nah, bagaimana cara dia meninggalkan interview? Is it sad or sadly? Sadly. Sadly, yes. Because we learn about adverb of manner ya. Karena keterangan cara ya, berarti kata sifat sad, belakangnya tambahkan li. Kemudian nomor 4, I'm going to complain because the interviewer was very rude atau rudely to me. Nah, saya ingin mengeluh karena interviewer atau pewawancaranya itu kasar terhadap saya. Nah, nomor 4 di sini jawabannya yang rude. Kenapa? Karena ini mencari kata sifat. Interviewernya itu seperti apa? Oh, dia itu rude atau kasar. Tapi beda lagi kalau saya bilang seperti ini. Tony speaks rude. Nah, rude itu artinya kasar ya. Coba cari mana yang benar. Tony speaks rude to me atau Tony speaks rudely to me. Mana yang benar? Ada yang tahu jawabannya? Rudely, Miss. Rudely. Kenapa rudely? Rido. Ayo, punya jawaban harus punya alasan. Kenapa kok bukan rude tapi rudely? Karena itu kata kerja berbicara, Miss. Oke, karena mencari keterangan cara bagaimana si Tony berbicara. Bagaimana Tony berbicara terhadap saya? Oh, dia berbicara dengan kasar. Berarti pakai adverb of manner ya. Rude ditambahkan li. Nice. Oh, that's it. Sudah selesai. Saya kasih soal dulu ya. Coba adverb of manner. Oke, nomor 1 dulu. Pilih sad atau sadly. He was sad or he was sadly because his mother died. Cari jawaban, kasih tahu alasan. Anyone knows?
Mana yang kalian pilih? Sad or sadly? Sadly? Oke. Ada pendapat yang lain? Sad, Miss, because Because? saya tidak perlu dengan sedih karena emang udah sedih. Oke. Coba bandingkan dengan yang ini ya. My mom. Oke. Nomor 1 dan 2 ini sebenarnya sama. Kita lihat. Kata kuncinya ini. Adjective. Kita fokus di dua ini. Adjektif, kata sifat. Tugasnya apa? Menerangkan kata benda. Oke? Misalnya, kucing. Kucingnya itu lucu. Berarti the cat is funny. Jadi funny adalah kata sifat dipakai untuk menerangkan cat. Oke? Adverb, menerangkan kata kerja. Misalnya, saya bekerja dengan rajin. I work very diligently. Nah, kata diligently adalah kata adverb atau keterangan yang berfungsi untuk menerangkan kata kerja. Bagaimana saya bekerja? Oh, saya bekerja dengan rajin. Bagaimana cara membuat adverb? Adjektif ditambahkan li. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1, apakah ada kata kerja di sini? Fokus pada ini. Tidak ada, Miss. Nah, he was sad or sadly. Apakah ada kata kerja? Adanya apa di sini? Ada, Miss. Ada was. Yes. Tapi nggak ada kata kerja, misalnya bekerja, menulis, menggambar, kemudian apa lagi misalnya? Melihat. Ya, berenang, dan lain sebagainya. Nggak ada kan? Ini cuma ada to be. Kata kuncinya di sini. Kalau cuma ada to be, berarti otomatis kita hanya butuh kata yang menerangkan he. Menerangkan kata benda di depannya. He, dia kenapa? Kita terangkan dia. Oh, dia itu sedih. Berarti mana jawabannya? Sad atau sadly? Sad, Miss. Sad. Yes, the answer is sad. Dia sedih karena ibunya meninggal. Nomor 2, my mom was very happy or happily last night. Kita fokus di bagian depan-depan dulu. Subjeknya siapa? My mom. Setelah itu ada kata apa? To be. Pakai Ada nggak kata kerja yang berupa aktivitas? Bekerja. tidak ada, Miss. Nggak ada kan? Nah, berarti kita butuh adjektif, kata sifat yang menerangkan my mom, atau kita butuh adverb yang menerangkan kata kerja? Adjective, Miss. Adjective. Yes, berarti happy atau happily? Happy. Happy, ya. Coba lagi, lanjut ya. My brother
Oke. My brother swims very quick atau quickly. Kalian fokus pada predikatnya. Apakah predikatnya hanya to be, is, am, or, was, were, atau kata kerja yang berupa aktivitas? Coba cari dulu predikatnya yang mana? Swims. Very good. Nah, berarti kira-kira setelah swims kita butuh adjektif yang menerangkan orang atau benda, atau butuh keterangan cara? Keterangan cara. Yes, very good. Adik saya berenang. Bagaimana dia berenang? Dia berenang dengan apa? Dengan Sangat cepat. Quick atau quickly? Quick atau quickly? Quickly. Yes. Quickly. Good. Lanjut. My parents Good. Kalian lihat kalimatnya, my parents can speak German very accurate or accurately. Fokus dulu pada predikat. Predikatnya yang mana? Speak ya, Miss. Yes, very good. Kalau mau lebih lengkap, can speak. Can speak. Berarti aktivitas ya. Nah, kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Berarti kalian butuh adjektif atau adverb? Adverb. Adverb. Yang mana jawabannya? Accurate or accurately? Accurately. Yes, accurately. Lanjut lagi. Tom Okay. Tom is angry or angrily because of his co-worker's mistake. Cari dulu predikatnya yang mana? Hanya ada to be, Miss. Hanya ada to be is. Oke. Berarti kita butuh apa? Apakah adjektif atau adverb? Adjective. Adjective. Yes. Mana? Angry atau angrily? Angry. Angry. The last one, yang terakhir. Nah, kalau yang ini, Tom angry or angrily speaks to his co-workers. Cari predikatnya dulu. Speaks. Speaks. Kalau ada predikat speaks, kira-kira kita butuh adjektif atau adverb? Adverb. Yes, adverb. Adverb yang benar mana? Angry atau angrily? Angrily. Yes. That's it. Sudah tahu ya cara membedakan mana yang adjektif, mana yang adverb ya. Kalau menerangkan orang atau benda, itu ya kata sifat ya. Biasanya hanya ada to be di depannya. Is, am, are, was, were. I am tall, he is smart, they are diligent. Nah, tapi kalau adverb, dia menerangkan kata kerja, bagaimana sesuatu dilakukan. Oke, berarti caranya adalah membuat adverb of manner dengan adjektif ditambahkan li. Terus kata kuncinya kalau ada adverb berarti pasti juga ada kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Misalnya apa di sini? Ada swims, ada speak. Di sini juga ada
pigs. Okay, that's it. Any question before we finish our meeting today? Ada pertanyaan yang belum jelas? Boleh tanyakan, bisa diulang. Izin bertanya, Miss. Yes. Untuk yang tadi they, she, it itu menggunakan was, Dewi Ayu itu menggunakan yang tadi kepotong-potong Miss suaranya. Oh, Jadi belum ketulis semua. oh, belum ketulis semua. Ini ya, ingat bentuk ini. To be untuk past itu kan ada was dan were. Ada he, she, it, I. Pakainya was. Oke. He was, she was, it was, I was. Bagaimana untuk yang bentuk plural? Ada they, apalagi we, dan you. Dia akan memakai to be, were. Oke, diingat-ingat aja ya. She, it, I pakainya was untuk yang tunggal. Tapi kalau yang jamak, they, we, you pakainya were. Anything else? Ada lagi yang lain? Kalau belum paham, tanyakan ya. Do not hesitate to ask questions. Kalau kurang jelas, bisa minta diulang lagi. Boys, any question? Yang cowok-cowok, ada pertanyaan? Belum ada, Miss. Ya ada, Desta nggak ada. What about the girls? Yang lain, cewek-cewek, ada pertanyaan lagi? Ada, Miss. Belum ada? Oke, then. Ini boleh saya tutup sharingnya atau mau dicatat dulu? Tapi biasanya screenshot ya. Sudah di screenshot, Miss. I see. Sudah saya duga ya. Tapi coba ya, meskipun kita kan online ya, kalian itu screenshot, setelah itu kalau ada waktu silahkan dicatat di buku ya. Karena Siap, Miss. membaca dan menulis itu efeknya sangat berbeda. Ketika kalian menulis lagi materi itu di kertas, maka kalian sambil belajar untuk memahami lagi. Jadi pastikan meskipun kalian sudah meng-screenshot, nanti dicatat lagi di buku kalian, ya. Yes, Miss. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? No question? Nggak ada ya? Sudah tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Ya, Miss. Okay, good. If you have no question, so we can end our meeting today ya. Kita akhiri meeting kita hari ini. Untuk persensi diskalsa, meeting 1 dan 2, saya buat nanti ya. Saya buat sampai hari, sekarang hari apa? Rabu. Sampai saya buat sampai hari Jumat ya. Jadi silahkan yang belum enroll di Skalsa, segera enroll di Skalsa, kemudian mengisi presensi meeting 1 dan 2. Saya beri waktu sampai hari Jumat. Nanti saya setting ya, saya beritahukan ke Sofi kalau attendance-nya untuk meeting 1 dan meeting 2 sudah ada di Skalsa. Ya, yang datang, yang mengikuti Zoom meeting, silahkan mengisi presensi di Skalsa. Oke, that's it then. I will see you next time ya, on our next schedule, meeting ke-3 minggu depan ya.
That's it for today. Thank you very much for joining me, and I will see you next meeting. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you. Guys. Love is bored.